Ya, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hebat-hebat, saya akan berbagi pengalaman terkait dengan trapesium usia. Yang pertama, sesuai dengan teman-teman yang sampaikan, saya juga mengalami proses pendidikan yang sama dari SD, SMP, SMA, dan kuliah S1. Dalam hal ini mungkin tidak begitu mengalami hal-hal yang bersifat negatif karena semuanya lancar-lancar dan aman-aman, karena yang jelas saya lulus kuliah itu 5 tahun. Maksudnya di Wonosobo. SD semua di Wonosobo, kemudian kuliah di Purwokerto sama dengan fasilitator di Purwokerto. Saya kuliah ambil jurusan pendidikan guru agama. Karena kenapa menjadi guru agama? Karena yang lebih murah, yang paling murah. Prosesnya 5 tahun, harusnya 4 tahun selesai. Tapi karena 2 tahun menjadi mahasiswa, kemudian ikut organisasi, dan di tahun ketiga itu mendapatkan posisi yang sangat bagus dan diidolakan oleh semua mahasiswa, menjadi presiden BEM. Pemberontak. Saya menjadi presiden BEM di tahun 2007, karena saya 2004 masuk, 2007 presiden BEM. 2008 itu kita ada kebijakan kampus yang tidak memihak pada mahasiswa sehingga melakukan demo. Dan demo itu sangat anarkis, meskipun saya tidak melakukan itu, tapi karena memimpin koordinator lapangan sebagai presiden BEM, sehingga diinterogasi polisi dan diskors 1 semester. Diskors 1 semester sehingga lulusnya agak lambat. Saya lulus 2009, Bapak Ibu. Di Jawa itu beda dengan di Papua, apalagi di Sulawesi. Kalau di Jawa itu guru ketika lulusan sebagai guru itu mengajar itu paling-paling 1 bulan mungkin 200 kali, 300 kali. Beda dengan di Papua, langsung juta-juta. Sehingga karena melihat dari sisi finansialnya sangat sedikit, maka saya banting setir 180 derajat. Saya mendaftar di bank Mandiri. 2009 saya lulus wisuda, Februari, April saya diterima di Bank Mandiri. 1 tahun setengah ada kontes pencapaian target. Alhamdulillah saya mendapatkan target dan mendapatkan predikat terbaik senasional juara 3. Diundang ke direktur Bank Mandiri di Jakarta, kemudian dia lalu promosi jabatan. Saya terakhir menjadi kepala unit Bank Mandiri di Banjarnegara. Saya terakhir 2014 menjadi kepala unit KCP di Bank Mandiri Banjarnegara. Tempat saya ya, tempat itu. Di saat yang sama ada teman kuliah ngajak usaha bisnis, sehingga dan itu bisnisnya sangat bagus, kemudian pencapaiannya juga signifikan. Akhirnya saya resign lebih memilih bisnis, tapi karena Tuhan berkehendak lain, bisnisnya mengalami drop dan tidak bisa, sehingga terbuanglah sampai di Kaimana. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian di Kaimana saya tahun 2016 saya masuk Kaimana. 2017 awal saya datang ke sini membuat usaha baru. Sampai hari ini alhamdulillah jalan, membuka jastip pengiriman. Jadi saya punya ekspedisi di Kaimana. Kalau Bapak Ibu mau ngirim motor, mobil dari Jawa atau dari Makassar, apa itu ekspedisinya? Spill. Saya kerjasama dengan teman di Excellent. Jadi itu saya mulai bangun itu 2017, saya datang, kemudian saya melihat peluang itu.
alhamdulillah sampai hari ini jalan. Jadi setiap 2 minggu sekali pasti ada kontainer masuk ya. Pokoknya motor-motor yang jual di sini, mobil-mobil yang bawa orang dari Jawa itu pasti lewat saya. Jadi begitu. Itu. Lalu kenapa saya jadi guru? Yang pertama tulisan saya sangat jelek dan saya menghindari itu. Saya tidak bisa menulis tangan. Saya tidak bisa menulis tangan itu. Tapi saya bisa menulis karya ilmiah. Jadi sebelumnya saya 3 bulan menjadi wartawan Radar Banyumas. Tapi saya tidak bisa menulis tangan, makanya bagi saya itu antipati ketika menulis tangan. Maka kemarin ketika ada CGV lalu pakai nulis tangan dengan folio, saya berbulan diri, tapi karena Pak Kepsek aduh Pak Nur tidak bisa, harus ikut. Akhirnya ya saya ikut dan alhamdulillah kok diterima. Padahal saya sudah pesimis gitu ya. Tidak mungkin akan diterima. Dan sekarang dijadikan ketua. Jadi nanti kalau ibu baca tulisan saya memang saya bisa menulis, dan saya itu kalau mengajar Bapak Ibu, saya mengajar di SMA Yapis, lalu 2019 PNS di SMP 3 1 tahun, kemudian ditarik kembali di SMP Yapis, dan tidak pernah saya mengajar nulis di papan tulis karena saya tidak bisa nulis. Tulisan saya jelek dan saya malu ketika saya harus menulis. Tapi Arabnya bagus. Tidak bisa. Lah terus gimana ngajarnya? Saya ngajarnya selalu pakai media Jadi saya pasti, oleh karena itu saya modal beli LCD, proyektor. Jadi karena saya sudah nulis, sehingga saya dengan sendirinya modal itu. Meskipun teman-teman guru tidak bawa, saya selalu bawa karena saya tidak bisa nulis. Itu modal saya aja. Itu modal pribadi, dan karena saya malu ketika tulisan saya dibaca oleh siswa-siswa saya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian mungkin ini akan menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mengalami kegagalan yang orang akan pesimis bahwa Huda ini sudah bisa-bisa, tidak mungkin kemudian akan bangkit dan sampai di titik. Semua orang, bahkan jangankan teman-teman keluarga pun pesimis. Tapi alhamdulillah saya datang ke mana, kemudian 2018 karena mungkin saya punya, minta maaf, saya mungkin bisa mudah bergaul, bersosialisasi, dan aktif di berbagai macam organisasi kemasyarakatan di Kaimana, sehingga 2018 itu dipilih oleh Pak Bupati. Waktu itu Pak Mades Meruma. Beliau menjadi ketua DPC PDI. Saya ditarik, kemudian dijadikan wakil ketua DPC PDI. Jadi saya itu mantan politik di waktu itu mau jadi anggota DPR tapi tidak jadi. Saya tidak jadi ikut. Tetapi saya lebih memilih PGP ya. Kemudian 2019 Bapak Ibu, dengan pengalaman saya menjadi presiden BEM, maka saya punya relasi banyak teman-teman yang hari ini sudah menjadi dosen-dosen di berbagai perguruan tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kontribusi saya terhadap negeri Kaimana. Hari ini sejak 2019 sampai 2024 ini saya sudah mengirimkan 117 anak-anak asli Kaimana. Saya kuliahkan di 5 perguruan tinggi di Jawa. Mereka kuliahnya gratis dan setiap bulan mereka dapat uang 750.000 untuk biaya hidupnya. Semua anak-anak Kaimana sudah saya kirimkan sebanyak 117. Dan tanggal 18 kemarin Juli, saya bersama Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas memonitoring masalah yang saya kirim. Itu menggunakan jalur KIP, Kartu Indonesia Pintar, menggunakan jaringan teman-teman saya, sehingga ada 117 anak-anak Kaimana yang dalam kategori mungkin secara finansial orang tuanya tidak mampu, tapi hari ini mereka bisa kuliah di perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah, kayak di Kudus, Salatiga, Purwokerto, Wonosobo, Pekalongan. Jadi itu Bapak Ibu, ada satu kelemahan saya yang mungkin saya tidak bisa lakukan adalah menulis dengan rapi dan baik. Tapi ketika kemudian yang lain-lain
insya Allah saya masih bisa. Tapi dengan adanya perkembangan zaman bisa diantisipasi. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Untuk Pak Ya. Oke, untuk agenda kita hari ini sudah habis.